Halo, assalamualaikum anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan masuk ke bab 2 materi pendidikan agama Islam, yaitu lebih dekat dengan nama-nama Allah. Kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna, yaitu Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Mari sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik anak-anak, berikut adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, berikut adalah 5 Asmaul Husna yang akan kita pelajari pada pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang Al-Qawiyyu, yang artinya Maha Kuat. Al-Qawiyyu berarti tadi apa anak-anak? Maha kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala pemilik kekuatan yang tidak akan mengalami kelemahan. Bukti Allah Maha Kuat adalah adanya alam semesta ini dan segala isinya. Kekuatan Allah menunjukkan bahwa manusia sangat lemah. Manusia tidak pantas berlaku sombong karena kesombongan akan menghancurkan diri. Selanjutnya, kita sampai di Asmaul Husna Al-Qayyum yang artinya Maha berdiri sendiri, yaitu Allah mengatur segala sesuatu hingga terlaksana secara sempurna dengan mandiri, tanpa bergantung dengan siapapun. Contoh kita meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum yaitu 1. Kita berusaha jangan menggantungkan hidup kepada orang lain. Yang kedua, hidup harus semangat, mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Yang ketiga, kita harus memiliki keterampilan untuk kebutuhan diri sendiri. Kemudian, kita juga harus memiliki kepedulian kepada orang lain. Selanjutnya, kita tetap berusaha mandiri tanpa mengesampingkan perilaku saling menolong. Selanjutnya yaitu Asmaul Husna Al-Muhyi yang artinya Maha Hidup dan menghidupkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kehidupan kepada segala sesuatu yang tidak berkehidupan. Manusia tidak bisa hidup tanpa kehendak dan kuasa Allah. Allah Maha Hidup dan menghidupkan. Perilaku meneladani Asmaul Husna Al-Muhyi yaitu 1. Kita harus bersyukur karena telah diberi segala kebutuhan hidup. Yang kedua, kita termotivasi untuk selalu berlomba-lomba dalam beramal soleh selama kita masih hidup. Yang ketiga, menyadari bahwa kita tidak bisa hidup tanpa kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan segala makhluknya. Yang keempat, kita menjaga kesehatan dan makan dengan makanan yang halal. Yang terakhir yaitu kita harus selalu merawat tanaman dimanapun berada dengan cara menyiram dan tidak menabang pohon sembarangan. Baik anak-anak, Asmaul Husna berikutnya adalah Al-Mumit yang artinya Maha Mematikan. Semua makhluk hidup akan mengalami kematian. Tidak ada yang tahu kapan datangnya kematian, karena rahasia kematian hanya milik Allah.
Hikmah mengamalkan Asmaul Husna Al-Mumi dalam perilaku sehari-hari yaitu diantaranya 1. Menahan nafsu supaya tidak melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memperbanyak amal kebaikan yang dilandasi mengharap keridhaan Allah. Yang ketiga, selalu mengingat kematian. Yang keempat, memantapkan niat untuk menjadikan kehidupan ini sebagai sarana beribadah kepada Allah. Yang kelima, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan dan sekuat mungkin menjauhkan diri dari perbuatan salah dan dosa. Kemudian yang terakhir yaitu kita harus bisa menggunakan waktu luang yang dimiliki dengan beribadah ringan, namun menambah pahala sebagai bekal di akhirat kelak. Misalnya seperti berzikir. Baik anak-anak, selanjutnya Asmaul Husna yang kelima yang kita pelajari pada pembelajaran PAI hari ini yaitu Asmaul Husna Al-Ba'is yang artinya Maha Membangkitkan. Al-Ba'is artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Membangkitkan. Allah akan membangkitkan dan menghidupkan segala yang telah mati. Allah membangkitkan manusia dari kubur setelah hari kiamat nanti, yang selanjutnya dihitung dan ditimbang seluruh amal perbuatannya selama masih hidup di dunia. Kemudian manusia harus mempertanggungjawabkan seluruh amalnya. Hikmah meneladani Asmaul Husna Al-Ba'is yaitu antara lain 1. Kita selalu semangat dalam belajar atau bekerja. Yang kedua, meyakini bahwa manusia akan dibangkitkan dari dalam kubur. Yang ketiga, membangkitkan semua hidup dan membantu orang lain menjadi lebih baik. Kemudian, membangkitkan jiwa sehingga hidup dengan akidah yang benar dan ilmu yang luas. Yang kelima, kita harus selalu optimis dan tidak putus asa. Kemudian kita juga harus bangkit dari kegagalan. Nah, dari 5 Asmaul Husna yang 5 tadi yang kita pelajari, apa perilaku terpuji yang dapat kita ambil? Apa ayo? Nah, mempelajari Asmaul Husna akan mendapat banyak hikmah dan manfaat. Nilai-nilai terpuji mempelajari Asmaul Husna antara lain yaitu 1. Kita akan terbiasa menjadi pribadi yang rendah hati, pemaaf, dan ikhlas. Yang kedua, kita akan terbiasa melakukan kegiatan secara mandiri dan tidak bergantung kepada manusia. Yang ketiga, kita akan menyadari bahwa seluruh amal perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Yang terakhir, kita selalu bersemangat dalam belajar dan tidak mudah menyerah saat mengalami kegagalan. Demikian materi yang Ibu Guru sampaikan pada pembelajaran agama Islam pada hari ini. Jika ada kesalahan, Ibu Guru mohon maaf. Terima kasih. Thank you. Jazakillah khairan kasiron.